Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali bersama saya Ammar Ahmad pada acara Esensi Ajaran Islam. Pada episode kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita berkenaan dengan rukun Islam. Kita memasuki bab Salat menuntun manusia kepada Tuhan. Untuk itu telah hadir bersama kita narasumber kita Bapak Abdul Basit. Mari kita langsung sapa beliau. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Bagaimana Bapak kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Mudah-mudahan puasanya lancar terus. Amin Pak. Baik Pak, kita akan membahas berkenaan dengan sholat, di mana Hazrat Masih Salam lebih dalam bahwa sholat tidak hanya sekedar gerakan, ada makna di baliknya. Iya. Sangat menarik beliau paparkan. Silahkan Bapak memulai pemaparan Bapak. Iya, kita memasuki bab sholat, yaitu salah satu dari rukun Islam setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ini sangat penting sekali karena di urutan yang kedua. Dan ini sholat ini merupakan ibadah yang sangat-sangat ditekankan di dalam Islam. Ya. Karena tanpa sholat, ya, maka keimanan atau agama akan runtuh. Ya. Di sini Hazrat Masih Salam menerangkan di dalam salah satu bukunya, ya, di sini sebetulnya sih dalam khutbah, ya, Jalsah tahun 1906, beliau menyatakan setelah memahami makna daripada tidak ada la ilaha illallah, tidak ada yang patut disembah selain Allah, selanjutnya laksanakanlah sholat sepenuh hati. Karena mengenai ini selalu ditekankan kewajibannya oleh Al-Quran seperti pada ayat, ya. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Celakalah mereka yang sembahyang tapi lalai dari sembahyang mereka. Jadi di sini adalah bagaimana kita harus menjalankan sholat, ya, dalam berbagai ayat, ya. Dalam Al-Quran juga disebutkan aqimus sholat kan. Patut kiranya dimengerti bahwa yang namanya sholat itu adalah bentuk permohonan yang diajukan oleh seseorang pengabdi kepada Tuhan. Ya. Pada saat ia merasakan kesedihan karena merasa terpisah dari wujudnya ini. Dengan hati yang mencair, ia mohon dapat diizinkan ketemu dengan Tuhannya. Karena tidak ada yang bisa disucikan kecuali Tuhan mensucikannya, dan tidak ada yang dapat bertemu dengan Tuhan hingga dia berkenan. Jadi ya sholat ini yang menurut kriteria Allah Ta'ala, ya sholat itu ya seperti itu. Jadi bukan hanya gerakan-gerakan ritual yang tidak diikuti dengan kalbu yang merintih, yang khusyuk, yang ya dengan segala bentuk dambaan yang ingin jumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi keadaan itulah, ya, kalau kita melakukan sholat seperti itu, maka sholat kita akan lebih dimakbul dan diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di sini katakan, jadi seperti seseorang yang terpisah dengan kekasihnya, ya, ingin tetap. Jadi kalau udah terpisah itu kan udah galau lah macam-macam kan. Nah ini dengan perasaan, ya, itu yang ingin disampaikan di sini, bahwa ketika kita sholat itu suasana hati itu harus seperti itu. Jadi memang di beberapa tempat Habib Masih mengatakan bahwa tidak selamanya kita pun bisa mengalami suasana hati seperti itu. Tapi bila keadaan itu timbul, ya, disebabkan atas alasan atau sebab-sebab lain, ya, maka banyaklah berdoa, ya, dalam sujud, dalam itu. Karena itu masa ketika Allah Ta'ala mendengarkan pengabulan doa kita ini.
Ini adalah maksudnya ini yang diterangkan oleh masing-masing, inilah kualitas yang paling tinggi. Ya. Suasana itu. Jadi kalau sholatnya seperti itu, ya dalam doanya, dalam mencari hubungan dengan Allah Ta'ala itu akan lebih tajam, ya, akan lebih itu. Oleh karena itu apa yang diterangkan oleh masing-masing itu adalah sesuatu yang kualitasnya luar biasa sekali. Semua orang Islam juga sholat, kan. Tapi ya sholatnya kualitasnya berbeda-beda. Nah, oleh karena itu ini yang diterangkan oleh masing-masing yang dikatakan sholat itu yang mesti ketika melakukan sholat itu ya suasana hatinya seperti itu. Nah, selanjutnya masing-masing mengatakan manusia terbelenggu oleh berbagai kekang rantai dan jerat leher. Ia menginginkan kebebasan tapi belenggu-belenggu tersebut tetap menjeratnya. Ya. Tapi dalam ungkapan sebelumnya itu ya walaupun kita dengan sholat, dengan usaha-usaha kita sendiri ini berusaha untuk membersihkan diri, tapi tidak akan mampu ya tanpa kurnia dan tanpa perkenan Allah Ta'ala. Ya, begitu juga jika dengan bertemu, ya, dia baru bisa bertemu kalau Tuhan berkenan. Nah, ini semua adalah merujuk kepada bagaimana kurnia Allah Ta'ala itu. Bantuan Allah Ta'ala, kurnia, rahmat, apa semua itu. Mesti mesti terlibat di situ. Mesti ada itu. Kalau tidak akan mungkin. Makanya dalam paragraf selanjutnya mengatakan manusia terbelenggu oleh berbagai kekang rantai dan jerat leher. Ia menginginkan kebebasan tapi belenggu-belenggu tersebut tetap menjerat. Seberapa besarnya niat manusia menginginkan kesucian, namun jiwanya yang sangat menyesal, nafsu lawamah, masih juga terkadang tergelincir. Hanya rahmat Tuhan saja yang bisa mensucikan manusia dari dosa. Ya. Jadi untuk menarik rahmat itu ya kita usaha, sholat lah, doa lah, istighfar lah, tobat, macam-macam. Tidak ada kekuasaan yang dapat mensucikan kalian berdasar daya kekuatan sendiri semata. Ya. Tidak mungkin manusia ini dengan segala keterbatasannya, dengan segala kelemahannya mampu mensucikan diri. Tapi Allah Ta'ala lah ya, dengan kurnianya, dengan bantuan, dengan kuasa Tuhan, manusia mampu. Tuhan sudah memberikan jalan berupa sholat guna menumbuhkan perasaan-perasaan yang suci. Sholat merupakan doa yang diajukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saat merasakan kegalauan dengan hati yang terbakar sedemikian rupa sehingga segala pikiran keji dan jahat bisa dinyahkan dan sebagai gantinya muncul hubungan suci dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui pelaksanaan firman-firman Tuhan. Nah, jadi salat ini adalah salah satu cara ya sarana ya. Salat artinya juga dalam lugat dikatakan juga doa, ya, doa yang membakar semua karat-karat dosa itu. Bapak berkenaan dengan tadi rasa bahwa manusia ini dikekang oleh rantai, juga jerat yang selalu membelenggunya itu maksudnya seperti apa dan contoh-contoh? Ya ini jerat kekang di sini kan dalam keterangan sebelumnya tentang ini kan disebutkan. Dalam bab ketika kita membahas la ilaha illallah bahwa manusia ini banyak berhalanya, egonya itu, ya. Jadi itu yang selalu menjerat, membelenggu kita ini setiap hari, setiap masa, ya. Rasa yang kemudian muncul itu ego itu, takabur lah, ya, merasa hebat lah, macam-macam lah. Nah itu yang selalu menjerat manusia. Ketika itu hilang saja, ya itu dengan bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dalam sholatnya pun sama, dia akan memiliki kualitas yang lebih bagus. Ya, oleh karena itu bukan dilihat zahirnya, makanya kesucian hati, kesucian kalbu itu kan kalbu, ya, jiwa yang mesti bersih. Nah, kalbu kita, pikiran kita, apa semua yang selalu bersih. Jadi ketika ini ego itu makin hilang, itu yang selalu belenggunya semakin semakin sedikit,
ya kualitas sembahyangnya pun ya semakin bagus itu. Ya. Makanya di sini dikatakan bahwa tanpa, karena ya itulah dikatakan nafsu lama. Ketika kita buat kesalahan menyesal kan, ini saya sudah berbuat ini, menyesal. Bangkit lagi, bangun lagi, bangkit lagi, bangun lagi kan. Nah, selama itu belum ada kurnia Allah Ta'ala ya yang berikan kekuatan pada diri manusia yang bersifat lemah itu untuk keluar dari jerat itu sampai kepada nafsu mutmainah itu, manusia akan selalu dalam kondisi seperti itu. Jadi arti kata sholat sendiri mengindikasikan bahwa doa hakiki tidak semata diutarakan oleh lidah saja, tapi juga harus disertai rasa seperti kalbunya itu seolah-olah terbakar dan terpanggang dalam api. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menerima doa hambanya kecuali yang bersangkutan pada saat berdoa itu seolah-olah mengalami kematian. Ya. Jadi itu rasa galau, rasa risau, rasa prihatin, macam-macam semua itu ya harus ada di dalam suasana ketika kita sholat itu. Nah, selanjutnya Huzur alaihissalam menyatakan, sesungguhnya sholat merupakan doa dalam bentuknya yang paling luhur, tetapi manusia tidak menyadarinya. Di zaman ini banyak sekali umat muslim yang melakukan pengulangan rumusan-rumusan kesalehan seperti halnya kaum tarekat, Nausahi dan Naksabandi dan lain-lain. Sayang sekali tidak ada dari mereka yang menyadari bahwa ajaran mereka tidak sepenuhnya bersih dari segala bid'ah. Mereka ini tidak menyadari realitas sholat dan karenanya mengecilkan arti firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi seorang pencari tidak ada dari bid'ah-bid'ah tersebut yang bermanfaat dibandingkan dengan sholat itu sendiri. Cara yang diperlihatkan Hazrat Rasulullah SAW ialah ketika sedang menghadapi kesulitan, maka beliau mengambil air wudhu, lalu menegakkan sholat di mana segala doa beliau panjatkan saat sholat tersebut. Pengalamanku sendiri mengatakan bahwa tidak ada yang membawa seseorang lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali melalui sholat. Jadi ini justru sholat itu seperti kita sedang berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di tempat lain Hazrat Masih SAW menggambarkan begini, katanya banyak orang ini ya sholatnya seperti ayam mematuk biji-bijian, lepas sholat baru berdoa panjang-panjang. Kan begitu. Padahal sepatutnya itu di dalam sholat itulah kita harus banyak berdoa. Seperti seorang yang sedang menghadap raja. Ya, segala keluhan, segala pengaduan, segala apapun yang diinginkan, ya, sampaikanlah kepada sang raja ketika sedang berhadap-hadapan. Ini tidak. Nah, itu seperti dalam sholat begitu. Ini tidak, sudah di luar halaman, sudah di luar jauh, raja pun nggak mendengar lagi, baru dia koar-koar. Kan begitu. Nah, ini yang sering banyak orang lakukan sekarang. Kan? Nah, padahal dikatakan di sini bahwa setiap menghadapi kesulitan Rasulullah SAW selalu mengambil air wudhu dan kemudian paling tidak sholat 2 rakaat. Ya, Hazrat SAW mengatakan juga bahwa pengalamanku sendiri mengatakan bahwa tidak ada yang membawa seseorang lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali melalui sholat ini. Jadi sholat yang seperti digambarkan tadi itulah dengan suasana hati yang khusyuk, yang galau, yang rasa perih, khawatir, dan mengadukan semuanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malah di tempat lain itu saya Huzur yang keempat ya kalau tidak salah itu pernah menyatakan bahwa sering kita ini mengadu sama orang kesusahan kita, ya apa sajalah kan. Nah, orang itu biasanya ya senang saja kan, mendoakan juga. Tapi ada juga yang kemudian malah tidak bisa menyelesaikan masalah. Ya. Dan hati pun tetap menjadi kacau saja itu, galau saja. Tapi coba katanya, kalau semua kegalauan itu tumpahkan dalam tahajud, di dalam sholat sambil menangis.
Selesai itu kalian akan merasa segar dan merasa merasa tentram. Nah, coba kita. Nah, memang kalau mengadu kepada Allah Ta'ala ini, setelah mengadu nangis, nah biasanya kita pun kalau sudah begitu, itu merasa senang bahwa pasti doanya akan dikabulkan. Rasa tenang itu ada, tentram itu ada, rasa yakin itu ada. Masalah insya Allah teratas. Ya, tapi dibandingkan dengan bicara sama orang, ya tetap nggak ada itu seperti itu. Ya. Oleh karena di sini justru pengalamanku sendiri mengatakan bahwa tidak ada yang membawa seorang lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali melalui sholat. Berbagai sikap yang dilakukan saat sholat menggambarkan rasa hormat, rendah hati dan kelembutan. Dalam qiyam, ya, sikap berdiri tegak, si pelaku sholat berdiri sopan dengan kedua tangan terlipat di dada layaknya seorang hamba yang berdiri takzim di hadapan Tuhan atau rajanya. Dalam sikap ruku, membungkukkan tubuh, si pelaku sholat membungkukkan dirinya dengan segala kerendahan hati. Puncak dari kerendahan hati itu dicapai saat sujud yang menggambarkan puncak rasa ketidakberdayaan si penyembah. Ya, khutbah Jalsah Salanah tahun 1906. Inilah gambaran-gambaran nih. Jadi ketika kita sujud, kita ruku, ya, kita waktu berdiri tegak, ya itu juga suasana hati harus seperti itu. Dikatakan di sini puncak dari kerendahan hati itu dicapai saat sujud yang menggambarkan puncak rasa ketidakberdayaan si penyembah. Jadi biasanya yang kita saja kalau dipegang oleh orang kepalanya kan rasanya terhina. Rasanya nggak enak lah ya. Karena kepala itu menjadi kehormatan, ya, simbol, ya kan begitu. Oleh karena itu ketika kita sujud dan meletakkan dahi kita di tanah, di alas atau apa itu, ya itu menjadi menzahirkan, menampakkan atau mengekspresikan kerendahan hati yang paling puncak itu. Ya. Dan itu di dalam gerakan sholat itulah sujud, ya. Dan suasana hati pun harus juga sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu. Disitulah makanya di dalam satu riwayat Rasulullah pernah bersabda bahwa ketika sujud itulah kamu harus banyak berdoa. Ya, panjangkanlah doa, panjatkan sebanyak-banyak karena itu saat atau ketika dalam sujud itulah ya Allah Ta'ala akan banyak mengabulkannya. Di satu sisi kita menganggap diri kita dan merasa diri kita ini yang paling tidak berharga di hadapan Sang Khalik, ya, Sang Pencipta yang menguasai, yang memiliki segala apa yang ada di langit dan di bumi. Itulah. Jadi sholat seperti itulah yang memiliki kualitas yang akan dimakbul di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu jadi usahakanlah kita ini dengan semua kelemahannya, dengan segala keterbatasannya itu berusaha untuk dapat melaksanakan sholat seperti itu. Walaupun Hadis SAW menyatakan sendiri bahwa tidak setiap waktu itu, kecuali orang-orang yang memang sudah memiliki derajat dan yang tinggi di dalam kerohanian. Beberapa orang, Pak, sangat sulit sekali untuk memiliki perasaan demikian, suasana di mana yang mendukung tadi seperti tadi layaknya sebuah kematian. Karena mungkin situasinya juga yang sedang tidak mendukung, dia sedang bahagia kah atau seperti apa. Nah, bagaimana bagi orang-orang yang seperti itu saat sholat? Iya, tetap saja sholat. Ya, di tempat lain Hadis Rasulullah menyatakan bahwa seperti seorang yang peminum, ya. Jadi jangan terus ditinggalkan sholat. Jadi kalau misalnya yang biasa, tergantung peminumnya kan, berapa dia seorang ahli peminum. Ada orang yang minum setegak saja, 2 tegak saja sudah mulai kelimpungan, ya. Tapi ada yang berapa sloki itu, ya, baru dia bisa itu. Jadi sebelum itu Kondisi mabuk ya terus saja.
minum terus. Nah, begitu juga dengan sholat. Sholat ini ya disitulah kita, maka di tempat lain juga ada yang berdoa tadi. Nanti diajarkan oleh Rasulullah SAW bagaimana cara berdoa supaya kita ini memiliki atau dapat melaksanakan sholat yang diharapkan itu. Jadi terus jangan terus ditinggalkan. Jangan menyerah. Jangan menyerah, berdoa lagi, doa. Itu kan godaan setan itu. Baru Allahu Akbar sudah ingat itu rendang di rumah belum dimasak kan. Apalagi bulan puasa lapar. Nah itu kan setan itu. Cepat-cepatlah sholat-sholatlah. Kulhu saja yang dibaca. Atahiyat pun cepat-cepat dia belum baru kita asyhadu saja dia sudah selesai salam. Ya. Jadi itu ya kita kan juga tahu itu bahwa dia baca asal baca aja selesai tugas kan. Nah, jadi harus dibacalah itu dengan benar ini. Dan banyak lagi tip-tipnya kan, seperti bagaimana salat bertawa juga itu. Ada buku yang ditulis oleh Hazrat, sebetulnya satu pidato beliau itu Hazrat Khalifatul Masih Tsani radhiyallahu anhu mengenai zikir ilahi itu kan. Nah itu sangat bagus sekali, pelajaran yang sangat mendasar sekali. Di situ ada tip-tip bagaimana kita bertawajuh dalam sholat itu, macam-macam itu, ya ada berapa itu, dan itu harus dibaca oleh setiap orang dari kita. Sederhana sekali, ya arahannya juga sangat jelas sekali. Ya, dan itu kita bisa mulai, ya. Dari situlah akan itu. Malah huzur yang sekarang pun menyatakan untuk konsentrasi saja itu, ya itu susah itu. Kita lihat pandangan ke tempat sujud saja itu, kan. Baik pandangan mata bukan terus merem, ya ada orang terus merem ya untuk konsentrasi. Di tempat gelap pun dia merem. Ya karena tidak bisa konsentrasi itu. Kalau merem itu dia katanya bisa lebih konsentrasi. Padahal juga harus tetap memusatkan. Itu pun susah, kata huzur susah. Ya. Jadi tidak mudah. Nah disitulah mujahadah itu. Nah, jadi jangan terus putus asa. Oleh karena itu ya tetap terus saja harus sholat. Sampai dan itu harus berdoa. Itu kan salah satu godaan setan yang ingin mengalihkan perhatian kita. Ya. Salah satunya yang mulai harus kita itu ya ketika baca itu pelan-pelan harus kita tahu artinya dulu kan. Itu dulu, sederhana aja dulu. Jadi jangan baca tapi pikiran kemana-mana kan itu. Jadi setiap ucapan itu apa yang kita ucapkan ya harus diikuti dengan pengertian itu. Nah itu banyak lagi lah nanti coba di itu kan. Mungkin ada bab yang lain. Baik Pak, untuk menutup episode kali ini silahkan menyampaikan kesimpulan Pak. Ya, di dalam bab ini Hazrat Masih Maud menerangkan bahwa sholat itu merupakan doa yang paling puncak, ya, yang sungguhnya itu, dan ini merupakan sarana untuk mendapatkan hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tentu saja bukan hanya gerakan badan saja, tapi juga harus diikuti dengan kalbu yang galau, yang merintih, yang merasa khusyuk, merendahkan hati ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Suasana itulah yang harus mengikuti semua gerakan kita di dalam sholat itu. Itulah yang akan menjadi sholat kita ini lebih berkualitas. Dan sehingga doa-doa dalam sholat itu juga akan lebih diperhatikan dan dimakbul di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullah Bapak atas pemaparannya Pak. Baik pemirsa MTA dimanapun Anda berada, itulah pembahasan kita kali ini berkenaan dengan sholat. Kita mengetahui bahwa sholat merupakan doa dalam bentuknya yang paling luhur, dan Hazrat Masih Salam bersabda bahwa tidak ada sarana yang melebihi sholat dalam hal untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Ta'ala. Insya Allah kita akan berjumpa kembali pada episode selanjutnya masih berkenaan dengan sholat. Saya Ammar Ahmad undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.